Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketika kegelisahan seseorang itu memuncak, ketika kebingungan kehidupan itu juga memuncak, ketika kegalauan itu sampai kepada titik puncak, maka banyak orang mencari yang disebut dengan keajaiban. Ketika kita sudah mentok, ada ketidakmampuan lagi menurut rasio kita menghadapi masalah, rata-rata kita kemudian berharap ada keajaiban. Bisakah kita akan mendapatkan keajaiban? Pertanyaan cukup bagus. Dan ketika orang berbicara tentang keajaiban, biasanya orang langsung ingat kepada kalimat kun fayakun. Kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Jadi kalimat kun fayakun ini banyak diterjemahkan dalam keseharian sebagai keajaiban dalam hidup, karena Allah cukup mengatakan kun, maka kemudian fayakun, semuanya terjadi. Apa tidak luar biasa? Hanya biasanya kalau kita bicara kun fayakun, rata-rata kita itu ingat hanya kepada surat Yasin. Akhir dari surat Yasin, bagian akhir dari surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Padahal kun fayakun ini dalam Al-Quran disebut 8 kali. Kata kun dalam Al-Quran itu ada 11 kali. 8 diantaranya adalah kun fayakun, keajaiban. Tapi ada 2 kun yang lain yang berbeda dengan kun fayakun, yang menurut sebagian ahli tafsir inilah sesungguhnya rahasia yang mampu mengantarkan kita kepada keajaiban dalam kehidupan. Kalau kita ingin mendapatkan keajaiban, pahami 2 kun yang lain selain kun fayakun ini. Saya katakan tadi ada 3. 1 kun fayakun disebutkan dalam 8 ayat. Ada lagi kun, ada 2 kun yang berbeda. Dan itu adalah rahasianya. Apa itu? Ternyata adalah 1 kun minas sajidin, jadilah engkau minas sajidin, termasuk orang yang bersujud. Dan yang kedua adalah kun minas syakirin, jadilah engkau orang yang bersyukur. Apa maknanya? Kalau kita ingin mendapatkan keajaiban dalam hidup, kun minas sajidin, jangan lupakan sujud. Kita harus bersujud. Mintalah kepada Allah dalam sujud. Kata Rasulullah, kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Mintalah ketika sujud. Bisikan pintamu melalui bumi, biar bumi yang menyampaikan kepada langit. Tidak setiap yang ada di atas itu bisa kita ambil dengan kita meloncat. Kadang-kala sesuatu yang ada di atas itu kita bisa dapat dengan kita merunduk, rukuk dan kemudian sujud. Tidak setiap kita yang ada di atas itu kita bisa ambil dengan kita selalu ke atas meloncat dan mengambil galah. Kadang-kala, dan ini efektif sekali, kita ambil yang di atas. Harapan yang muluk-muluk, harapan yang begitu tinggi, kita ambil dengan cara apa? Dengan kita merunduk, dengan kita sujud, berbisik kepada bumi untuk bumi sampaikan kepada langit. Kun minas sajidin. Dan yang kedua menarik, kun minas syakirin, jadilah orang yang bersyukur. Kalau orang bersyukur dalam hidup, keajaiban akan datang. Tapi kalau orang dalam hidup ini ternyata dia itu mengeluh, dan mengeluh bukan keajaiban yang datang, sial yang akan selalu datang. Karena keluhan tidak pernah diciptakan untuk membahagiakan. Syukurlah yang akan menjadikan orang itu kemudian bahagia dalam hidup ini. Demikian kata para mufassir, dan saya setuju. Jangan pernah kita mengeluh dalam hidup ini.
Syekh Badiul Zaman Said Nursi menarik ketika beliau mengatakan, kata beliau, orang yang dia itu tersenyum ketika diberikan musibah, musibah itu akan segera berubah menjadi kenikmatan. Tapi orang yang dalam menghadapi musibah, menghadapinya dengan keluhan, maka keluhan itu akan menjadi musibah kedua bagi dirinya. Lantas bagaimana caranya kita bersyukur? Ada kitab menarik yang ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki. Wah, ini kitab luar biasa, Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Bagaimana supaya nikmat yang hilang itu cepat kembali. Bagaimana caranya derita yang ada itu cepat pergi. Tidak tebal kitab ini, tapi luar biasa. Kapan-kapan kita akan membahasnya. Kunci dari bahagia melalui pintu syukur ini. Sampai jumpa lain waktu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.